Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashghil jawarihana bita'atika wa qulubana bima'rifatika wa ashghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna billadzina taqaddamu minas solihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah siang ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian Tanbihul Muqtarin yang ketiga. Halaman 49, barisan kedua dari atas sebelah kiri. Ya, di situ tertulis Wakana Abu Turobin, itu ya. Ya. Halaman 49, barisan kedua dari atas sebelah kiri. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wakana Abu Turobin. Turobinnya pakai tanwin, nggak nempel ke nun, ya. Wakana Abu Turobin pakai tanwin. Anak sabiyu, anak sabiyu. Rahimahullahu ta'ala yaqulu, rahimahullahu ta'ala yaqulu, idza ajma'a. Kalau dilanjut, idza ajma'ar rajulu. Kalau rijal pakai alif, kalau nggak pakai alif rojulu. Ya. Idza ajma'ar rojulu, rojulu. Idza ajma'ar rojulu ala tarkidz dzunubi, ala tarkidz dzunubi.
atathu, atathu. Berarti tak keduanya sukun. Atathu. Boleh dilanjut atathul. Ya. Imdadatu. Atathul imdadatu. Minallahi ta'ala. Minallahi ta'ala. Min kulli janibin. Udah, saya ulang baca, barangkali ada yang salah koreksi lagi. Wa kana Abu Turabin annah sabiyyu rahimahullahu ta'ala yaqulu idza ajma'ar rajulu ala tarkid dzunubi atathul imdadatu minallahi ta'ala min kulli janibin. Sudah. Yuk, kita mulai artikan ya. Wakana dan adalah gitu pakainya. Dan adalah Abu Turabin, Abu Turab. Abu Turab nama orang ya. Turabnya bukan tanah. Abu Turab. Annah sabiyu sama nah sabiyu. Rahimahullahu ta'ala juga sama ya. Rahimahullahu ta'ala. Kalau sudah sama nggak usah diartikan, nggak apa-apa. Yaqulu, dia berkata. Idza ajma'a. Idza ajma'ar rajulu. Nah, ajma'a itu diartikannya mengambil keputusan. Arti aslinya mengumpulkan ya. Idza ajma'ar rajulu, apabila seseorang telah mengambil keputusan. Atau kalau ibu mau diurut boleh. Idza apabila ajma'a telah mengambil keputusan. Ar-rajulu seseorang. Gitu. Ya. Yang rapi ya nulisnya. Kalau disingkat-singkat juga boleh. Yang penting ibu ngerti. Disingkat sendiri, baca ulang nggak ingat, nah itu yang bahaya begitu ya Bu. Jadi kalau disingkat ya paham gitu ya. Ya oke. Terus idza ajma'ar rajulu, idza apabila ajma'a telah mengambil keputusan ar-rajulu seseorang ala tarki, ala atas tarki meninggalkan adzunubi dosa-dosa. Ala atas tarki meninggalkan adzunubi dosa-dosa. Paham nggak? Berarti maksudnya apabila seseorang telah mengambil keputusan untuk meninggalkan perbuatan dosa-dosa gitu. Aku udah nggak mau lagi gitu. Berarti dia sudah mengambil keputusan ya. Udah berniat. Boleh, karena yang disebut niat itu muqtarinan bil fi'li, dibarengi dengan
perbuatan. Nah, jadi kalau seseorang sudah mengambil keputusan untuk tidak untuk tidak berbuat dosa gitu ya. Atathu. Nah, itu atats itu berarti jawab idza. Atats itu fiil atats. Atats. Iya. Atats itu domirnya hiya. Ya, berarti fiil madi. Fiil madi. Karena domirnya hiya, fa'ilnya di depan, al-imdadatu. Al-imdadatu diartikannya pertolongan. Ya, apa artinya? Atats itu artinya telah datang atau pasti datang gitu. Pasti datang kepadanya, pasti datang kepadanya al-imdadatu, pertolongan. Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala gitu. Kalau ini mah gampang, nggak usah diartikan, nggak usah, asal nanti pas dibaca ulang ibu tahu ya. Minallah, dari Allah ta'ala. Min kulli janibin, dari segala arah atau dari setiap arah. Min, dari, kulli, setiap, janibin, arah. Paham Bu? Jadi kalau seseorang sudah mengambil keputusan, aku tidak akan lagi berbuat dosa, itu pasti pertolongan Allah itu datang dari segala arah. Ini contoh ya, ada orang dagang itu sulit dimodal, bener nggak? Sulit dimodal itu, sedangkan dagang itu butuh gitu. Tapi dia sudah memutuskan bahwa aku tidak akan lagi untuk bermain dengan yang maksiat, ya. Tidak lagi, pokoknya stop, ya. Pokoknya seadanya aja, gitu. Mantep, bulat. Atatsu, gitu. Kalau atats itu fi'il madi, belum terjadi, itu maknanya pasti. Terus imdadu itu maknanya bukan satu pertolongan, pertolongan. Nah gitu, ya. Pertolongan dari Allah pasti datang min kulli janibin, dari segala arah. Nah gitu, yakin tidak? Nah itu, makanya bertahan. Ustadz ternyata malah tambah susah gitu misalnya gitu ya. Saya udah bertahan untuk tidak, yang nawarin segudang yang tanpa macem-macem lah ya, pokoknya cukup KTP doang beres gitu kan. Iya. Kalau dulu Nabi itu ketika berhutang itu astagfirullah gitu ya. Kalau kita kan begitu cair dengan KTP, cair alhamdulillah. Nah di situ bedanya ya. Iya, bedanya di situ. Nyambung tidak? Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk tidak lagi berbuat dosa, insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang dari segala arah. Kenapa disebut segala arah? Tanpa kita duga, gitu. Misalkan tiba-tiba saudara datang punya duit lebih, ada nggak kira-kira yang punya duit lebih? Ibu jangan mikirnya diri kita sendiri, mungkin diri kita masih kurang ya. Siapa tahu Allah hadirkan, gitu. Nyambung. Iya. Dulu pernah saya cerita, ada seseorang
masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, anaknya harus operasi besar, ya, dengan biaya 30 juta. Dia hanya pegang duit 1 juta. Kira-kira bingung apa pusing? Ya, bingung bin pusing. Jadi bingung tuh anaknya, pusing gitu. Ya. Terus apa yang dia lakukan? Dia yakin ketika dia sudah stop tidak untuk melakukan maksiat lagi, akhirnya begitu datang ke rumah sakit, dia pertama kali yang dituju ketika sudah ada keputusan biayanya harus 30 juta disiapkan, dia masuk musola masjid. Ada musola masjid ya? Musola masjid. Musola rumah sakit. Ibu juga nggak sadar kenapa iya dong. Antara khusyuk dan ngantuk kan, subhanallah. Apa tadi? Musola rumah sakit. Musola masjid yang di mana? Musola rumah sakit. Masuk, Bu. Begitu masuk dia sholat 2 rakaat. Kira-kira sholat apa, Bu? Ada nggak sholat pusing? Iya. Kira-kira sholat apa itu? Dia teringat Nabi. Nabi itu kalau lagi pusing, lagi ada masalah, yang dilakukan oleh Nabi sholat. Sholat apa tadi? Ya tergantung waktunya. Kalau dia ada di waktu duha ya sholat. Kalau ada di waktu zuhur ya sholat. Karena sholat itu setiap waktu ada. Ya, ngerti tidak? Nah kebetulan adanya di waktu duha orang itu. Sholat duha 2 rakaat. Tiba-tiba setelah sholat selesai ada yang nepuk. Iya, ditepuk itu dia nengok. Ada apa, Pak? Bapak lagi bingung ya? Enggak. Dia bilang enggak. Aku enggak bingung, Pak. Bapak anaknya mau dioperasi kan? Iya. Biayanya berapa, Pak? 30 juta. Terus Bapak punya duit berapa? 1 juta. Gimana kalau dari saya, Pak? Tuh. Itu kiriman berarti. Entah itu malaikat, entah itu memang orang biasa. Ya. Karena sesuai janjinya Allah, ketika seseorang sudah memutuskan untuk tidak bermaksiat lagi, untuk tidak berbuat dosa lagi, maka pertolongan Allah itu pasti datang. Ibu pernah dengar cerita orang-orang mu'alaf, ya? Orang mu'alaf begitu masuk Islam disiksa sama keluarganya, diusir dari keluarganya, tidak pegang berapapun, ya. Tapi ditolong oleh Allah. Salah satu contoh lagi, ada sahabat Nabi namanya Suhaib. Siapa namanya? Suhaib. Ya. Suhaib itu seorang pengusaha waktu di Mekah. Begitu masuk Islam, orang kafir Quraisy selalu menyiksanya. Selalu menyiksanya. Terus segala bentuk bisnisnya dia tutup. Ya. Agar bangkrut. Ketika disakiti, akhirnya dia hijrah ke Madinah dengan meninggalkan seluruh hartanya yang ada di Mekah. Berarti berangkat cuman bawa badan sama baju. Mirip kayak orang sana tuh kalau bertengkar sama suaminya itu. Gitu. Iya, tengah laut, bukan pinggir laut, tengah laut. Itu deket sama Nabi Khidir. Itu pulang sana seperti kau datang kemarin. Gitu, tidak bawa apa-apa. Makanya nanti ibu kalau punya anak, kalau nikahin anak harus bawa apa-apa. Jangan tidak bawa, tuh nanti begitu malu. Ya, pulang sana seperti ada di sini yang pernah ngusir suami. Barangkali, ya, sadar gitu kan ya. Jangan ibu, suami adalah rajaku. Raja apa ratu? Kenapa bengong? Saya ngomongnya bener kan? Ya, suami itu adalah raja yang harus dilayani. Balik deh. Nah itu. Akhirnya si bapak tadi
ada pertolongan dari Allah. Ternyata riwayatnya si bapak tadi itu dulunya dia pemain. Tahu pemain Pak, Bu? Dulunya keluar masuk sertifikatnya ke gitu, keluar masuk gitu. Udah masuk, keluar, masukin lagi. Iya. Ya. Terus dia kena musibah beberapa kali, kemudian tidak punya apa-apa. Nah, dengan tidak punya apa-apanya membuat dia sadar. Makanya orang kadang-kadang kalau lagi terpuruk jadi bagus, ada. Jadi bagus terpuruknya, bagus baiknya. Ya, ada orang lagi punya duit sombong banget ya, ketemu temen tuh nggak nyapa, gitu kan? Pas kere, nggak punya apa-apa, orang nggak nyapa juga nyapa duluan, itu ya. Ada yang begitu. Jadi bagus apanya tuh? Bagus ketika nggak adanya. Itu, ya. Makanya pilihan Allah itu tepat. Tidak ada pilihan Allah itu meleset, tidak ada. Pilihan Allah itu tepat. Kalau istrinya begitu ya suaminya begitu. Masa begini ya beda. Iya, nggak sama jadinya. Kalau suaminya begitu ya istrinya juga begitu. Gitu. Nggak ada yang begitu sama. Iya. Ustaz, ternyata saya tidak begitu. Ya berarti begini. Terus gimana Ustaz? Itu yang terbaik. Ya. Ketika Allah jodohkan itulah yang terbaik. Tidak ada pilihan Allah tuh meleset. Ngerti nggak? Iya. Balik lagi. Mau dilanjutin takut ibu ketawa. Di saya udah ada di sini gitu. Takut lanjutin nanti ketawa. Nggak jadi ya. Saya udah nggak kuat. Udah nggak kuat itu. Jadi kalau saya jelasin pasti ibu ketawanya nggak udah. Tapi saya tarik lagi gitu. Sadar saya. Jelas ibu? Nah, berarti sekarang untuk kitanya introspeksi. Selama ini saya tuh berbuat dosa yang mana, kemudian tinggalkan gitu. Nggak usah dicoba kipas apa? Udah nggak usah. Biarin keringatnya menjadi saksi. Ya Bu. Iya, biarin jadi saksi. Iya, berarti belum rezekinya. Kita tuh harus menerima apa pemberian Allah. Kipasnya ada. Iya kan? Belum saatnya, ya terima. Iya. Begitu juga dengan kita, sama ibu. Makanya kita kalau ngajarin anak jangan sesuatu yang cocok terus. Ya, kadang-kadang kita ngasih makan anak juga nanya dulu, nak mau makan sama apa? Jangan. Apa yang ibu masak, anak harus makan. Diajarin yang tidak cocok, karena hidup itu nanti ketemu yang tidak cocok. Ketika menemukan yang tidak cocok, dia udah biasa. Ngerti? Iya. Ngerti tidak? Iya. Mikir ibu mah, pantesan suami aku nggak cocok. Suami juga gitu. Apa yang ada di meja makan ya makan. Nggak pernah protes ibu. Ibu kalau mau tahu saya nggak pernah protes. Iya. Iya. Iya, sampai yang nggak suka, nggak suka gitu kan ya? Iya, jadi suka. Di depan dia melahap kan? Satu menghibur jasanya dia gitu ibu. Kayak ibu dikasih baju sama suami, bajunya teh mencrang herang, potongannya jelek, harganya mahal. Padahal tahu tuh kalau ibu yang beli setengahnya dapat, setengahnya jauh. Jangan ibu pakai, suami pakai terus tiap hari biar cepet bisa. Cuman suami salah paham. Yang aku beli istriku beli lagi.
Jangan ngomong. Jadi dipakai. Lama-lama Allah sadarkan suami itu. Yakin itu. Ya, tahan untuk berbuat dosa, maka Allah akan memberi pertolongan. Ingat itu. Nyambung gak? Terus lanjut. Udah selesai itu tadi. Ya. Wa min alamati sawadil qalbi. Lanjutannya. Wa min alamati sawadil qalbi salasun. An la yajida. Jangan yajidu sebab ada an mas daria ya. An la yajida lidzunubi mafza'an. Saya ulang. Wa min alamati sawadil qalbi salasun. An la yajida lidzunubi mafza'an wala lit ta'ati mauqi'an wala lit ta'ati mauqi'an. Wala lil mau'idhati manja'an. Wala lil mau'idhati manja'an. Ya, sekarang saya ulang dulu kemudian kita terjemahkan. Wa min alamati sawadil qalbi salasun. An la yajida lidzunubi mafza'an wala lit ta'ati mauqi'an wala lil mau'izati manja'an. Ya. Wa min alamati sawadil qalbi, dan sebagian, wa min dan sebagian, alamati tanda, alamat itu tanda. Sawadil qalbi, hitamnya hati, atau boleh diartikan gelapnya hati ya. Kita hitam aja dulu ya, hitamnya hati. Salasun, ada 3. An la yajida. Annya tidak diartikan ibu ya, annya tidak diartikan. La yajida, tidak mendapati, lidzunubi, terhadap dosa-dosa, lidzunubi, terhadap dosa-dosa, mafza'an, rasa takut. Mafza'an artinya rasa takut. An la yajida lidzunubi mafza'an, tidak mendapati terhadap dosa-dosa rasa takut. Kemudian yang kedua, wala lit